Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-akhar ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra bil hayatid dunya wa bil akhirah. Wa qala al-akhar wa la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wasallam man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun hormati dan muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait dan jamaah pembacaan yasin dan salawat dan juga pembacaan manaqib daripada Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Kalampayan Al-Banjari, kainya daripada pakaian dari Abah Guru Sekumpul. Mudah-mudahan dengan berkah kita membaca sedikit manaqib beliau diturunkan oleh Allah rahmat kepada kita, rumah kita, kampung kita, keluarga kita, hati kita semuanya, dan mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, kemudian daripada itu maka ini adalah sebagian manaqib riwayat daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Mudah-mudahan yang musannif yaitu Guru Munawwar Ghazali, salah satu daripada murid daripada Abah Guru Sekumpul dan juriat daripada Datuk Kalampayan Jasilin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi beliau, bagi kita semua yang membaca dan yang mendengarkan. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita termasuk yang didoakan sidina, insyaallah qabul. Amin ya rabbal alamin. Mudahan lagi kita berdoa, mudahan kita sugih dunia akhirat, sugih 7 turunan, kalau naik haji setiap tahun, umroh sebulan 3 kali, kalau tulak dapat pahalanya bareng. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa lagi, mudahan kita dapat rezeki yang berkah, nyaman lagi, barakah, mudah mendapatkannya, amunnya kada kita, anak keturunan kita barang. Dan juga kita berdoa yang mana kada sing duitan, ini saat mustajab, mudahan banyak bisi duit. Yang mana keluarganya kada sing gawian, mudahan banyak bisi gawian. Yang kada sing duitan, banyak bisi utang, mudahan yang mengutangi kada ingat lagi. Ada yang mengaminakan lah ya. Amin juga. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, beliau adalah seorang yang alim, yang menguasai berbagai ilmu agama, yang sangat saleh, yang sangat bersifat wara. Seorang ulama beserta mempunyai antara ilmu zahir dan batin. Seorang arif billah yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulullah. Seorang alim yang sangat dimasyhurkan oleh Allah di masanya dan di akhirnya. Murid Tuan Syekh Muhammad Salman, dari murid daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Tuan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada malam Kamis jam 3 dini hari tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 19 Maret 1710 Miladiyah atau Masehi. Dari seorang ayah yang soleh bernama Abdullah dan ibunya yang soleh bernama Siti Aminah di desa Lok Gabang. Beliau merupakan anak yang baik atau soleh dengan budi pekerti luhur dan menunjukkan beliau tanda ilmu dan kecerdasannya yang sangat tinggi. Karena itu ketika Sultan berkunjung ke Lok Gabang dan mengetahui kebaikan beliau, Sultan langsung tertarik lalu menjadikannya sebagai anak angkatnya. Jadi kelihatan Syekh Arsyad ini walaupun lagi kecilnya, umur 7 tahun, kecerdasannya, kesolehannya sehingga dijadikan raja sebagai anak angkatlah. Mudahan anak kita ini soleh, berkah. Berkat ketujuh mendengar kisah orang soleh, mudahan juga kita jadi orang soleh, berkah, dan jadi kebanggaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kayak itulah ciri-ciri soleh. Ketujuh mendengari orang soleh. Namanya misalkan salah, anak salah, ketujuh juga tuh orang pina menyalah-nyalah.
Nah, yang soleh orang membaca menakipannya hadir mendengarkan, yang salah orang dosong ayam umpat jualnya duduk. Maka pianya ayam abahnya di bawahnya. Wujud rasa yang sultan yang rasakan ini adalah Jersidin daripada beliau biaya kerajaan ditanggung ke tanah suci oleh sang raja pada usia sekitar 30 tahun. Sebelum itu Sidin sempat dikawinkan dengan yaitu warga istana wanita soleh bernama Bajut. Jadi umur 30 setelah beliau dididik di istana oleh guru di istana, lalu ditambah untuk belajar ke negeri Makkatul Mukarramah untuk belajar kepada guru-guru di sana, karena di sana panglah daripada sumber ilmu yang terkenal saat itu dan mudah aksesnya, sehingga Syekh Arsad 30 tahun Sidin menuntut ilmu di Makkatul Mukarramah. Kemudian guru-guru ternama beliau selama di tanah suci antara lain Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Syekh Muhammad Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Ibrahim Rais, Syekh Muhammad Jauhari, Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Mirdad, dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani saat beliau di Madinah. Berapa? 5 tahun di Madinah. Jadi menuntut ilmunya aja Sidin Masya Allah luar biasa, 35 tahun. Saking hausnya ilmu, merasa diri ini karena apa-apanya sehingga hendak terus menuntut ilmu. Ada kita inilah 3 tahun dinyen asal apa banan. Ada yang ganjil benar keanakan kita ini hanya seharinya bulik di pesantren. Nah, ada juga yang hanya 3 hari ya kalau sekolah, sekalinya sekolah 3 hari bulik ke kampung langsung pulang singgenan. Di ulas tilam dipakainya jadi bulang. Bagus aja Jepang juga ya kalau. Cuma yang salahnya itu mengaku wali kutub. Nah itu benarnya kalau lalu salah jadinya. Selama beliau berada di kota Mekah, beliau mempunyai beberapa orang sahabat. Nah inilah sahabat Sidin sampai menjadi menantu beliau seperti Syekh Abdul Wahab Al-Makassari atau Bugis. Kemudian di antaranya Syekh Abdul Somad Al-Palembang, Syekh Abdul Rahman Al-Bantani, dan juga daripada yaitu Syekh Arsad Al-Banjari, sampai beliau terkenal dengan 4 serangkai. Cuma di sini ada bertambah Syekh Daud bin Athaillah, Syekh Daud bin Abdullah Al-Patani lah orang Thailand. Nah, kemudian kecerdasan dan kecakapan beliau dalam menyelesaikan berbagai masalah pernah Sidin, ditambah pula sifat-sifat terpuji yang dimiliki secara lagi kecil, maka ia mendapatkan kepercayaan dari guru yang mengajar untuk memberikan pelajaran. Nah sampai-sampai di Masjidil Haram pun beliau dipercaya menjadi guru. Jadi luar biasa lah Syekh Arsad ini kealimannya sehingga dipercaya menjadi guru di sana. Bahkan di antara murid daripada murid beliau yaitu Syekh Khana Khalil Al-Bangkalan. Makanya Syekh Khana Khalil Al-Bangkalan gurunya bangsa, gurunya para ulama di Indonesia ini pernah berguru dengan muridnya Syekh Arsad Al-Banjari. Makanya kada jauh, kada lepas daripada Syekh Arsad Al-Banjari. Makanya lah modelnya itu ada aja tuh nah konektivitasnya, hubungannya antara bebuhan Kiai Madura dengan Kiai orang Banjar. Makanya orang Madura kada jauh Banjaran ya kalau. Nah kemudian di antara kalimat Sidin kita mengambil berkatnya ya Allah. Jadi secara ringkasnya menyelun bacakan ini sampai jam 6 kali tuntong. Lalu tahu buan dia ini lapar beritaan. Sama Pak Betul. Pernah beliau diajak oleh Belanda naik ke atas kapal sampai di tengah laut ya. Kemudian Gubernur Jenderal menanyakan berapa dalamnya laut. Kemudian dengan tersenyum beliau menjawab sekian kaki Jesiden. Setelah diulur nih nah meteran jakanya kita dulu atau tali sekalinya apa yang diucapkan oleh Syekh Arsad Al-Banjari, dasar bujur benar. Dasar bujur benar, bujur lawan benar sama aja lah. Maka itu digelar oleh gubernur daripada jenderal Belanda tadi Tuan Haji Besar. Saking mereka kagum dengan Syekh Arsad Al-Banjari sampai sekarang Sidin dilukislah dan diolah lukisan Syekh Arsad Al-Banjari diandak di museum di Belanda sana. Ujar habatu yang paling tepat itu ujarlah yaitu lukisan yang diolah Belanda tadi karena ahlinya langsung kan. Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari beliau tiba di Martapura pada bulan Ramadan 1100
Hijriah bertepatan bulan Desember 1772 Miladiah. Kala itu kerajaan Banjar dipimpin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah. Sesampainya di Martapura, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari langsung menyusun langkah dakwah beliau. Kemudian Sidin beristilah mualah rumah komplek yang disebut dengan dalam pagar. Disitulah daripada perjuangan beliau sampai-sampai Syekh Abdul Samad Al-Palembang itu pernah meminta bantuan hendak memerangi gabungan penjajah Jasidin, minta maaf lebih afdal menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu Jasidin ketimbang fisabilillah Jasidin. Oleh karena itu Syekh Arsyad Al-Banjari beliau lebih memilih untuk menyebarkan ilmu, dan alhamdulillah lah berkat daripada beliau mengambil langkah seperti itu, zuriat-zuriat beliau dilajari, alhamdulillah tersebar di mana-mana. Bukan hanya kita di Banjarmasin, di Martapura, banyak lagi lah, di Berabai, di Ulu Sungai, bahkan di Malaysia, Sarawak, kemudian di Thailand, bahkan Syekh Arsyad Al-Banjari ada yang di Brunei sampai ke Makkatul Mukarramah, tersebar di mana-mana, bahkan jadi orang alim berataan. Kalau Abah Guru Saibuddin itu menyatakan anak Sidin ini kalau tidak salah itu 100 kah jadi orang alim berataan. Salah tinggi anak Sidin itu 30 jadi orang alim berataan. Kemudian disuruh Sidin jangan bagul sekumpul kada boleh ikam kawin di Martapura. Ikam jadi Sidin berdakwah aja kemana ikam hendak, yang penting jangan di Martapura, silahkan kawin di tempat lain, di daerah lain, sehingga mendapat zuriat di sana Jasidin. Makanya ada seperti yang di Malimau Syekh Ahmad Balimau, kemudian di Taniran Syekh Arsyad, di Pagatan ada juga yaitu Abu Athaillah atau Abu siapa namanya Tolhah di Samarinda, bahkan di Samuda Sampit. Nah, terbagi di berbagai daerah, termasuk daerah Banjar kita inilah kalau yang parak banget seperti Guru Mukhlis AS. Nah itu Babuan Taniran, bahkan silsilahnya itu kelima kan Sidin tuh jangannya Abah Guru Sekumpul masih hidup penyambat Guru Mukhlis tuh kailah saking paraknya tuh nah duriat beliau. Dan duriat beliau ini terbagi di berbagai daerah. Amunnya kada sugi alim, nah mudahannya kita kayak itu juga lah, kita kada duriat Sidin mudahannya kita tahu 4 juga. Ya. Kemudian apa jar Sidin? Nah, kalau misalkan karamat Sidin itu macam-macamnya lah. Pernah juga ya kalau jar Belanda hendak menjebak beliau. Wahai Tuan Haji Besar, apakah benar setiap air itu ada ikannya? Iya jar Sidin. Sudah sambat iya, lalu menjebak panglah ditunjuknya. Nah, buah niur masih di atas pohon. Nah, itu pangjar ada banyunya kalau tinggi, berarti ada iwaknya lah. Iya jar Sidin. Kalau sudah terucapkan iya, akhirnya apa? Ambilakan niur dari imbah dikupas harap ya melacung iwak papuyuh. Itu luar biasa lah, kesambat pang sudah. Makanya yang namanya wali ini apa aja terjadi karena kehendak beliau itu sudah jadi kehendak Allah sudah, karena orang mengamalkan dan ilmunya lengkap sudah. Ya kita nih ilmunya kada lengkap paling bisa mengisahkan benar sebagian lagi daripada karamat beliau jalah. Kalau Abah Guru Saibuddin itu lain lagi pengkisahnya lah. Ada yang tercatat ini kan bini Sidin 11 ya. Kalau Abah Guru Saibuddin itu madahkan bini Sidin 99. Sebutin lagi pas 100. Ini cuma orang alim ini itu pang untungnya ya kalau melahirkan daripada zuriat yang saleh dan salehah. Kalau hubungan bos batubara melahirkan maka tahu kita ya Allah. Sebagai penutup Jasidin Manaqib ini, penulis Jasidin mengambil berkah nasihat seorang waliullah yaitu Syekh Abdurrahman Siddiq di dalam risalah Syajarah Al-Syadiyah. Nah ini yang penting benar juga kita ambil, kita rancak membaca manaqib ini amnya kada kita ambil pelajaran sedikit asa rugi benar ya kalau makan sama aja makan di rumah ya Allah tapi ternyata di sini pun banyak wadahnya dan insya Allah makan wali Allah nih kita makan menjadi nur dalam hati kita berataan, dimakan-makan lawan anak atau cucu mudahan ini dapat hidayah juga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian syahdan sebesar-besar pengharapan hamba Jasidin kepada zuriat Maulana dan lainnya
Artinya Sidin ini zuriat kelampayan, dan Sidin menasihati kita, dan harapan Sidin kepada anak keturunan Sidin juga berataan, khususnya kepada kita berataan, bersungguh-sungguh Sidin menghasilkan ilmu yang memberi manfaat. Karena sepanjang pengetahuan hamba tiada martabat yang lebih tinggi daripada martabat ulama, kemudian daripada martabat nubuah kenabian, dan juga daripada martabat para alim dan ulama. Pada akhir zaman ini Sidin, ulama Sidin tiap-tiap lalu masa Sidin berkurang. Nah, tiada bertambah. Sabda Nabi Muhammad SAW, aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilm Sidin. Artinya yang terlebih hampir manusia daripada derajat Nabi dan Rasul yaitu ahli ilm. Dan firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu beberapa derajat. Innallaha la yarfa'ul ilma biqabdin yaqbiduhu walakin yaqbidul ulama bi'ilmihim hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa juhalan fayus'aluna fayuhdithuna fadallu wa adallu. Nah, ini yang terakhir, yang ngeri benar adalah bahwasanya Allah tiada mengangkat ilmu itu Sidin sekali genggam, atau ilmu itu langsung dicabut, tetapi Sidin mencabut ilmu itu dengan diangkatnya atau diwafatkannya para ulama. Dengan ilmu mereka, maka orang alim tadi membawa ilmunya ke kuburan. Artinya kan dengan wafat beliau hilang ilmu, hingga apabila tiada tinggal seorang alim juga pun niscaya menjadikan manusia akan kepala agamanya, pemimpin khususnya di dalam kampungnya orang jahil Sidin. Mereka itu maka tiada hukum mereka itu kecuali memperbuat hukum baharu Sidin. Mereka itu maka sesat mereka dan menyesatkan mereka. Nah, kita kan merasa aja ya, kalau lah bulan Ramadan tadi meninggal Abah Guru Saifuddin. Nah, sebelumnya lagi Abah Guru Danau, sebelumnya lagi Guru Kapu, sebelumnya lagi Guru Jurdi, nah sebelumnya lagi Guru Yamani, sebelumnya lagi banyak guru-guru kita yang meninggalan. Maka yang paling ulun takut takkan sebutin lah, apalagi pas meninggalnya Abah Guru Saifuddin. Nah, yang masalah pengajian sesatnya banyak benar pian. Nah, bahkan inya wani di YouTube, wani inya di Facebook, wani inya menampaykan di IG macam-macamnya, sehingga para ulama, majelis ulama ini kan melihat, meneliti, dan akhirnya menfatwakan ada yang sebagian itu yang sesat. Di antaranya madahkan Allah Muhammad. Namanya Allah, wujudnya Muhammad. Itu jar ulama sesat. Maulah bu Allah ya Muhammad. Namanya Allah, orangnya Muhammad, bujurlah. Maka ada mau ya kalau Allah Tuhan kita, Nabi Muhammad makhluk Allah sebagai nabi. Makhluk Muhammadun basyarun lakal basyar. Muhammad adalah manusia, artinya makhluk seperti kita, cuma mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Kita makan, Sidin makan. Nah, kita minum, Sidin minum. Sidin tidur, kita tidur. Cuma bedanya sedikit ya, kalau Sidin sedikit makan, kita sedikit-sedikit makan. Sidin sedikit minum, kita sedikit-sedikit minum. Sidin sedikit tidur, kita sedikit-sedikit tidur. Inggih guring malam ya Allah, banyak guringnya, dengari ceramah guring, khutbah guring juga di WC sejam guring. Nah, ada juga. Nah, itu yang pertama Bu Ai, sampai dikeluarkan fatwa MUI yang mengatakan Allah Muhammad Qadim, mengatakan Nur Muhammad itu Qadim, Allah namanya, wujudnya Muhammad itu sesat. Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua ada juga yang ulun bahas itu, yaitu pengajian kada bersembahyangan dan kada berpuasaan. Siang jam 12 siang ini bukaan lawang makanan nih. Orang yang lewatnya melihat sampai RT-nya aja resah, sampai lurahnya aja resah. Kada kawa melaporkan kemana-mana. Setiap ada yang hendak mengkaji, hendak meneliti, kada kawa tabulik kalah pandir bian harat benar. Sampai akhirnya ada bebuan penyuluh beempat, bebuan tuan guru juga yang menyamar sebagai tukang sayur, tukang ojek, dan tukang berjual iwak. Nah, akhirnya menguak
kesesatan sidin tuh sekalinya banyak benar, orangnya tamatan SD disambat abah aja kada mau disambat guru, coba pengaruhnya luar biasa. Kada bersembahyangan, kada berpuasaan, dan kalau mati kada usah dimandiakan, kada usah dikapanakan, kada usah disolatkan, kada usah dikuburakan. Kalau mati bebuhan batinnya ini dia anda aja di ruang tamu, maka hilang serongan. Di mana kejadiannya? Di Gambut. Sampai-sampai yaitu Guru Khalil Hamuk Sidin Sarik waktu Sidin masih hidup, dan Sidin menjabat sebagai Bupati Banjar. Siapa nih Sidin yang mengajarkan kayak ini? Asalnya di Martapura Kabupaten Banjar nih kadida, lalu ditakuni diteliti isakannya di Banjarmasin. Nah, cuma gurunya kan alhamdulillah sudah mati. Nah, itu cuma pengikutnya di 2000-an. Di Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan, dan Samarinda. Kalau pindah sudah ingat di Banjarmasin, pindah gurunya ke Palangkaraya. Ingar di Palangkaraya, pindah ke Balikpapan. Ingar di Balikpapan, pindah ke Samarinda. Sama gawiannya kayak itu. Ulun berkisah sekalinya ada juga di sini jangan sampai ada juga di Sungai Mesa kejadiannya. Ulun waktu ziarah pulang berkisah lawan orang benua anyar, inggih bujur pian tuh ada juga di benua anyar, maka di rumah ulun kurang matinya aja. Jadi datangan jamaahnya nih biar aja aja melihat gambar abah guru Songombol disambatnya penipu nih kenapa aja di mana? Sungai Mesa di mana? Sungai Mesa tuh pas di pasarnya itu nah, pas turun jembatan tuh turun. Oh, pas kelamarnya. Iyalah. Oh iya, daerah situ nah. Nggih. Selama itulah. Nggih. Kemudian ada juga yang dibunuh anyar, turunakannya jar gambar ini menyambat Allahu Akbar. Di antara rekamannya itu ulun mendengar si serongan biar bahwasanya seberatan wali-wali ini kedidanya, karena percaya walinya, karena percaya ulama tuh bahkan Quran ini dipadakannya tulisan manusia. Bujur juga banglah cetakan ya Allah ditulis cuma dari Allah. Maka pian banyak benar tuh nah pengikutnya dan percaya pendar sidin tuh tegas. Sampai-sampai yang ulun panas tuh sebuting lah tuh jinya. Tuh yang apa namanya Wali Songo itu di neraka jinya. Dipadahkannya di dalam kubur, disiksa, dibakar. Ibe itu pulang Syekh Arsad dibakar, hangit di dalam kubur. Tuh jinya Amin lawan Hapi datang ke sini minta tolong. Kenapa? Abahnya dibakar ulang dalam kubur. Siapa aja kami? Abahnya Amin si Ijai aja. Astagfirullah. Orang yang nyata-nyata wali Allah Ta'ala padakannya itu. Itu disebarakan juga, dijulungkan lawan Majelis Ulama Indonesia, profesor, doktor, insinyur kan, babuan MA yang alim masalah Quran, masalah hadis, kemudian masalah yang lainnya, akhirnya dipatwakan babuhan sidin ini sesat juga. Nah, yang diantaranya lu ingat juga lah, termasuk sidin itu berfatwa kada boleh jar kalau misalkan ke kubur membaca Quran atau membaca Yasin. Kita betul. Nah, nggih, bujur lah membaca Yasin lawan tahlil kalau boleh dikubur. Bujur aja lah. Salah sama aja lah. Kada boleh lah orang baca Yasin dikubur. Dikubur orang baca Yasin dikuburakan mati aja. Pahamnya lah. Halabiyo tuh, sama kali halabiyo nih orang. Sama pahamnya. Hidup. Jadi Jasidin itu siapa yang baca Yasin dikubur tambah disiksa dikubur Jasidin lah. Nah, padahal Sidin itu baca Quran yang kada bisa, kalau Quran kada percaya juga Sidin. Jadi ada 10 kesesatan di bidang fikihnya, 10 di bidang tauhidnya, 10 di bidang tasawufnya. Di antaranya itu kada boleh ke tanah haram. Maka tulisannya tanah haram ya. Kenapa? Kasih itu. Nah, dipadakan Allah Ta'ala tanah haram, jadi haram ke situ. Nah, macam-macam dia. Sembahyang kada boleh, kenapa? Kedua aja Allah Ta'ala kita buat batinnya ini mutu qabla anta mutu, matilah kita matikan diri kalian sebelum mati aja, gitu kan? Hadis Rasulullah tuh lalu si diri kisahnya mati dah. Orang mati itu maulah sembahyang ya sidin. Kita nih hakikatnya mati, jangan merasa diri. Nah sidin yang tarawih bujur, sedangkan yang bujur daripada Syekh, daripada Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali itu di dalam kitab yaitu Sirajul Talibin yang dibaca Abah Guru Banjar Indah juga sidin ada di antaranya amal ibadah manusia yang tertolak kalau masih melakukan yang 8 hal. Gibah, kemudian takabur, hubbud dunia, ujub, kemudian hasad,
kemudian lagi kasar, kemudian lagi riya lawan sum'ah, yang terakhir yaitu mengaku diri setiap beramal beribadah, tapi inya beramal beribadah. Nah, sembahyang tetap, tapi karena merasa diri inya sembahyang. Allahu Akbar sembahyang, tapi inya kada merasa dirinya sembahyang, karena ia mengakui semuanya la haula wala quwata illa billah. Sedangkan ibuannya tadi dia sekadar sembahyang lalu. Puasaan orang bulan Ramadan, inya kada puasa, yang puasa tuh ustaznya bulan Ramadan, bulannya yang puasa. Kita kalau usah puasa. Nah, kayak itu biar ini yang digambut tadilah dihadangi sehari kada hilang, dihadangi 2 hari kada hilang, dihadangi 3 hari abahnya yang meninggal kada hilang-hilang, bau haruk, bau busuk iya. Akhirnya abut sekampungan dia. Nah, itu tuh dari efeknya tuh nah. Sidinnya tuh belum mati lagi, padahal gurunya tuh pas terakhir 2017 itu kan hanya meninggal. Jadi penasaran nih warga di sekitar situ kan, yang tempat nih banyak orang jauh juga pian kasihan. Orang situ alhamdulillah paling yang para ke rumah Sidin Banarai. Nah, cua anu hebatnya pian lah, amunya minum banyu Sidin tuh kayak hipnotis jan. Minum banyu Sidin baik teh atau kopi, lalu modelnya teh inggih pun tuh Pak. Makanya bebuahnya 3 kali hendak meneliti itu sampai mengaku angkat kami bahaya sebagai anak angkat pian hanya masih. Selama di situ kada wani meminum banyu teh Sidin, sampai aqua yang belum bercucuk nih kada wani bebuahnya. Di Martapura sekalinya ada juga pengajian kayak itu pian minum nih nah banyu teh tadi, tapi mau mesani kan bapak olah aman aja loh. Minum sudah belum aman aja. Kalau beracun, kalau minum banyunya itu pian langsung terpengaruh biar. Itu Haji Itap tuh yang di Martapura tadi, cuma alhamdulillah orangnya sudah mati juga. Ada nih nah orang bertetambah nih, nah termasuk bebuhan yang maaf lah, yang bujangan lawan yang balu. Umpat bertetambah, modelnya tuh minta menghilangkan nih nah apa namanya, kalau ada pembenci penghalat tuh nah sekalinya disuruh Sidin 3 hari di rumah Sidin. Nah paham ya pian, banyak yang dicabulinya. Cuma anehnya dicabul ini kada wani mengaporakan. Pas waktu itu jar ada anak polisi, nah itu yang wani lalu terkuak berataan, akhirnya ditangkap dan mati di penjara. Alhamdulillah. Ulunin sebenarnya kada wani berkisah kayak ini, najakannya Sidin tuh belum mati. Kenapa? Kalau misalkan belum mati, jinnya tuh tahu langsung kasyapnya. Bahaya nih, bisa kena santet pulang ulunnya. Nah, yang bahayanya nih ada juga yang kayak itu ujar habar di nalah yang di jamaah TikTok ulun ini, yaitu di Teluk Tiram. Mudah-mudahan selamat. Yang hendak keluar itu jar kada kawal lagi. Kenapa? Modelnya tuh ketahuan jinnya waktu guring tuh temimpi macam-macam, bahkan garing sekeluargaan. Nah, mudah-mudahan kena cepat juga. Itu yang nomor 3 tadilah. Yang satu tadi apa? Mengatakan Allah Muhammad. Yang kedua kada bersembahyangan, dasar asli kada bersembahyangan nih. Yang ketiga tadi ya bejin tadi. Yang keempat ada juga pengajian sesat itu ini bepada sembahyang juga, tapi sembahyangnya kada kayak kita. Orang kan yang namanya sembahyang mulai takbir sampai salam. Adanya tuh Allahu Akbar dilanggar di masjid. Nah, 4 sejadah kayak ini aja. Ingatnya jadi orang Jawa tuh eleng nggak, aliran eleng-eleng nggak, ada orang Jawa kasih nih eleng tuh ingat lah artinya, asal ingat aja kayak itu nah, jadinya kayak ini aja sholatnya tuh nah, jadi jinya bahkan disambatinya orang dilanggar di masjid tuh jinya bah sia-sia aja sembahyang kada ingat lawan Allah Taala juga jinya mah ya bang jinya meluasi lubang. Nah itu dipadakannya. Baik kayak kita nih jinya nah pasti ingatnya berudu kada, bertakbir kada, bebacaan kada kayak ini bang nah. Dan pengikutnya itu 4.000-an. Di Banjarmasin ini ujar pengikutnya itu 500. Tinggi. Kami ini semuanya tersebar sekitar 3.500-an selain di Banjarmasin. Ya Allah, jalan banyaknya. Padahal jelas sudahlah Rasulullah SAW mencontohkan hatta tawar romat qadama, Sidin sholat sampai bengkak kaki Sidin. Sembahyang tahajudnya luar biasa. Bahkan Sidin sembahyang nah ada sampai Rasulullah SAW sembahyang, sahabat ini nah dikira satu matanya mbah sudah Fatihah baca Sidin Al-Baqarah, dikira paling salambar 2 lembar, sekalinya tutung Al-Baqarah sambung Sidin pulang Ali Imran 3 juz dah.
Tuntung Ali Imran sambung sidin ulang surah An-Nisa 4 juz dah umma. Nih yang namanya sahabat ini katur berarti. Nah, iya kan salatnya Rasulullah jaga guru sempurna bertakbir. Ya kalau sedekap, kemudian ruku, sujud. Nah, kayak kita tuh, Bang. Sedangkan inya kayak ini tuh, Bang. Nah, itu aliran babuhan salat daim. Inya tuh menyambat salat daim, salat selamanya jinya. Bahkan babuhannya tuh pian dasar merasa diri alim pada yang lain tuh, Bang. Guru-guru nih inya kada dapatnya, kada tahu juga jinya. Yang harati guru kami. Dan kita selamatlah, keturunan kita selamat beragam. Tinggi. Nah di situ panginya, makanya bubuhannya itu kalau kita kembalikan di dalam kitab yang Sirajut Talibin tadi daripada karya Imam Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali jadi mereka merasa tinggi itu, nah padahal salah. Itu ujub luar biasa. Orang yang merasa ujub di dalam dirinya itu habis amal ibadahnya, hangus berataan. Sampai-sampai ada di videonya, tapi ini kembali yang pertama lah yang mendahkan Allah Muhammad. Nah itu yang sarik benar bubuhan Majelis Ulama Indonesia, banyak pang videonya tuh, nah disebarakannya di YouTube sehingga kami ini melihat, meneliti, oh ini salah, ini kayak ini nih kisahnya nih, nah. Namanya Allah wujudnya Muhammad, dipadakannya bawa nah jinya ke sini guru-guru buhan ikam jinya hanya tahu jinya. Ya Allah, dikiranya guru-guru yang belajar di Martapura, di Hadramaut, di Mekah, di Madinah kada pernah belajar masalah ma'rifah tuh nah. Padahal sini tuh cari aja Quran hadisnya kada wujud. Paling Quran hadisnya tuh sebagai pendukung pemikirannya. Kenapa ulun jadi tahu? Ulun pernah duduk di situ 3 bulan. Jadi tahu yang almarhum Ustaz Muiz itu kan coba Bang duduk situ nah jasidin diteliti jasidin didangari wujurkah kada umpat ulun di situ hajurun di pina lain ini nih. Nah jelu nih kenapa kayak ini seorang lawasnya di pesantren kada pernah dilajari kayak itu. Jakanya ini wajib, pasti guru di pesantren memadahi sudah. Ada dipadakan sidin wajib hukumnya nikah batin. Nah dengarlah pian nikah batin. Bacaannya syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Sekalinya bercampur bahasa Banjar. Pertanyaan ulun di otak ulun sebutingnya Rasulullah orang Banjar kah juru? Siapa yang kada nikah batin maka jinah selamanya ya. Terus tak unik kawan ulun pian julun pernah lah nikah batin kada pernah nah berzina pian julun pian pernah lah nikah batin nah jinah juga seberataan berzina jadinya. Nah sidin mau ulah-ulah sensasi sesuai itu yang tidak ada Quran hadisnya ada berarti itu namanya mau olah-olah. Kurang ada dasarnya Quran hadisnya fatwa ulama dan kiasnya, ini Quran hadisnya kadida berulah-ulah. Ada lagi yang sebutin ngulun nah rasa ketulahan lawan kuitan. Siapa yang kada tahu ya? Ini apa nih? Nah, mulai buluk dulu. Buluk, imbah itu bulan kulit. Imbah bulu bawa di dalam kulitnya apa? Daging, nah urat, inggih. Imbah itu bulan tulang, sumsum, darah. Apalagi itu yang empat macam itu nah. Nah, itu jinya adalah kuitan kita. Siapa kada tahu katulahan lawan kuitan. Oh, mak ulun ini iya pulang katulahan pulang ulun nih. Allahu Akbar. Mudahan kita selamatlah. Aneh lalu tuh nah, seorang di pesantren lawasnya bahkan khusus belajar lawan perguruan di rumah sini kada pernah yang sampai seperti itu. Kitabnya tuh kan kadida juga. Nah, makanya hati-hati badan kita lah. Bahkan ada lagi yang hanyar tadi dikiribuhannya ke Majelis Ulama Indonesia, ulun tergabung di situ. Nah, bahwasanya jarsidin itu yang jar guru tadi, siapa yang mati, gurunya kada bisa mengembalikan iman yang mati tadi, maka kasihan yang mati tadi dikubur, dipukuli orangnya. Maka kita nih hidup beriman, mati baik iman, dikumpulkan bersama dengan orang ahli iman. Maulah imannya dijulung kepada Allah Ta'ala kayak apa jadi kubur kena. Nah, sampai ulun berpikir dulu nih, kena amunnya misalkan seorang mati harus sidin yang memandi, harus sidin yang menalkin, harus sidin pulang hadi. Kalau sidin kada mati, seorang ini dipukul orang. Sekalinya ada jamaah setia sidin biar meninggal kuitannya. Kenapa? Guru yang menyambat tadi itu nah, kada seberataan, mulai dari memandi, mengapanakan atau menghadiri atau sampai ulun suruh je Ustaz Ipul jangan menalkinakan. Julun guru pian mana? Haur sidin je. Nah, julun. Kada kawa kalau berarti kesian nih karena di jamaah pian nih pukul orang kan nih. Nah, tahu ulun julun. Ulun kada bisa julun kayak pian.
Nah ada juga kayak itu yang celakanya lagi pian yang sampai ulun tuh nalah sampai wah ini keingatan mana kalau wali itu kada waninya menyambat orang lah, apalagi orang sudah meninggal dunia. Yang dikisahkan tuh yang baik-baiknya aja, apalagi misalkan yang nyata-nyata kada kelihatan mata tuh nah. Ada di sambat sidin tuh jar si Bakri jar dipukuli orang jadi dalam kubur. Siapa jamuannya si Bakri? Guru Bakri. Ya Allah, nyata ulama besar. Di Guru Rasid, Guru Rasid. Kemudian sidin tuh membangun pesantren, membangun masjid, majelis di mana-mana. Masya Allah lu dipadahkan sidin itu dipukuli di dalam kubur. Nah, yang menyaksikan ini berlima waktu di panggung itu adalah Ustadz Ali Usman, Ustadz Nur Rahman, kemudian almarhum si Anwar, kemudian lagi panitia yang penyelenggara maulid itu kan berdua kayak nah berlima saksinya. Ulun waktu itu di bawah aja bang. Jadi kayak ini nah waktu ceramah tuh mau jauh kelihatan ya yang mana yang surga yang neraka, disambat sidin kayak itu biar. Jadi pahamannya tuh apa? Siapa jamaah sidin itu yang surga, siapa yang neraka yaitu yang kada umpat sidin. Allahu Akbar. Nah, modelnya tuh sidin tuh menjadi panitia surga dan neraka. Inggih kan aja dulu nah. Ini banyak penontonnya nah 36 kalau bina anak buah sidin ada juga. Inggih. Allahu Akbar lah. Kemudian lah terakhir, penting penuntut ilmu inilah karena ada bahari pulang kisah Kai dah. Kai ini ditakuni cucu, kalau sekai jadi nini jangan karena banyak nini kalau di sini. Jadi nini ini ditakuni, nih jar, zaman pian tuh ada supermarket lah nih ada jar. Nah pian rancak tuh membawa duit berapa? Aku cuy bahari aja membawa duit 500 perak aja kan jar. Kawa membawa duit macam-macam. Apa nih namanya gelapung, jasidin baras, minyak, jasidin intalu banyak aku bawa beli kenapa? Wah ini pun kawal lah. Nih jar, kada kawal lagi kenapa? Bahar itu murah-murah kan nih kada jar. Bawah ini jasidin banyak mana CCTV-nya jasidin. Rupanya sidin mahalin. Membawa duit 500 saja ya kalau mau bawa macam-macam. Kalau ini kan ada kawalnya ketahuan bukan CCTV kalau. Allah ada jualah orang anak berdatang nah Pak Haji jar ulun hendak lawan anak pian jar ulun ni jar sudah cinta abang lawan anak pian bolehlah berdatang jar lah bolehlah ulun malah boleh aja sih dan tapi aku hendak tahu kan begawi apa ulun jar Pak Haji alhamdulillah gawian ulun jar membuka toko di mana di Ramayana ada di Pasar 5 ada di Pasar 7 ada ini mah banyaknya aja sih lah sampai ke Palangkaraya sana berarti banyak banget lah modal ikam kada jar Pak Haji modalnya linggis lawan tokol aja sekalinya maling juga toko orang ya membuka toko orang lah Masya Allah mungkin itu jajan lah mudahan ada berkahnya sebutin lagi nah tempul ingat nah kisah yang keramat abah guru sekumpul sidin waktu mualah majelis jarlah mualah yang raudah tuh sekalinya hanya nih apa namanya teras kah apa nih namanya nih pondasi lantai lawan kerangka sekalinya habis duitnya tak ungut sidin jar jam 2 gawian sidin tuh jam 2 malam Bapak barangai beribadah tuh Pak. Nah kalau kita kan jam 2 bangun bakami atau menjaga lilin babi ngepet sidin kan lah jam 2 tak umur sekalinya aja datang nah kurang berterak 17 terak datang lalu tak hajut datang assalamualaikum guru waalaikumsalam kurangnya bunga sejar gagah tampan tuh nah ada berapa alhamdulillah guru jar inggih adanya dulu wali sidin datang kamunya ada lopian kira ada rame lagi kisah kan ada ada mah aja cuma kisahkan jadi datang kalau bungas orang ngagagah tampan assalamualaikum guru misalnya ada kabar apa alhamdulillah guru aja kami tahu pian memerlukan dana kasan mualah majelis kasan mualah langgar izinkan kami membantu pian 17 terak tadi dikira apa ya nah merinding berarti datang sidinnya toh ya kalau biar merasa belum lagi nah kayak itu kalau wali Allah Ta'ala itu biar dikisahkan datang tinggi buktinya itu yang merinding makanya kita nih nama haul dicampur misalkan mahaul kuitan kah keluarga kita kah dengan membaca manaqib niscaya ruhnya wali itu membawai daripada ruhnya yang kita
hauli itu. Nah, kita kumpul sih Din. Alhamdulillah. Itu dalilnya banyak, amnya ulun kisahkan gitu bertambah panjang lagi. Ulun biasanya ceramah paling lawas 40 menit. Ini parah sudah lah. Mungkin hanya lebih 40 menit rugi ulun. Bila kita dah udah macam mana tu saja bagus. Ini bagus. Lebih kanan berbalik kan. Bergaya cuma aja. Yang gitu sudah ya. Ulun pada juga ceramah aja indah tuh setengah jam aja ustaz lah ajar sini lah wajib kan buat kompleknya sibuk-sibuk ya. Sekanya merasa keramian pian. Biasanya tuh nah dia tambahin lagi kada kawan julun. Ulun padahal setengah jam aja julun. Karena melanggar nih julun. Kada apa guru ya panitianya siapa gerang julun. Nu ulun panitianya aja kada apa aja. Ulun PRT selajur di sini aja. Julun kada kawan bukan masalah kayak itu julun. Masalahnya nih harus bertambah julun, bertambah juga. Kada apa aja. Sekanya ditambah sini amplopnya. Ini kena menyinggung pian. Ini model meremehkan tuh nalah. Nanti Matius mana tadi? Jadi kisahnya ini pulanglah siapa tuh Jisin? Apa itu sekalinya 17 terak tadi bukan pasir, bukan semen, bukan koral, bukan bata atau besi, sekalinya emas 17 terak. Berarti kalau berterak-terak tuh barat banget. Mbak itu siapa? Bukan pian nih. Kami bebuan alam sebelah guru aja. Nah pas menyebut alam sebelah hanya ulun merinding juga. Udah naik rinding kerasukan sini. Udah kerasukan tiwas. Mama Haji menyuruh tarusakan. Kenapa aja sih Din? Itu sudah kami zahirakan abah guru kasan pian jar. Nah tolong terima. Maaf Jasidin. Kalau dari jin aku kada menerima Jasidin. Bawa bulik. Kada kau dibawa bulik guru sudah kami zahirakan ke alam pian, alam nyata, alam dunia. Bahkan kayak apa? Kubur Jasidin. Nah lalu dikubur jar. Cuma ulun kada kau madahkan di mana Sidin mengubur kalau pindah kami pian. Ini ada juga kalau lah tinggi berdua beranak membawa kabidan sekalinya dibuka ya jam 12 malam mengatok buka ya kalau karena bidan ini kan ikhlas membantu orang apalagi sudah datang ke rumah seorang kan masuk di sini singkat cerita anak lawan mamanya selamat Mbak sudah serat terima kasih lah Bu bidan lah najar memberi seember janar mak banyak kasidin janar pas ngapang ini aku banyak dibisi janar Jasidin sebuting cukup hai kada hendak apian berataan kada Jasidin sebutingnya ayo dibawain yang lainnya tuh kan sekali pas sudah nah orangnya bulik melatih janar haro jadi emas mahancap keluar saya orang hilang di lagi Jakarta tahu aja tinggal aja seemberan tadi nah Jakarta tahu biar nah, kalau yang kena malam ada yang mantari janar terima aja biar Imbah itu ada yang terakhir lah membari abah guru sekumpul jarna 3 karung. Assalamualaikum guru, waalaikumsalam. Ulun guru orang Banjar jua berusaha di Samarinda dan ulun belajar apabila usaha ulun lancar maka separuh daripada hasilnya ulun julung kasampian hanya diterima sidin biar. Nah itu abah guru sekumpul Masya Allah luar biasa. Itu saja mungkin ulun sampaikan sudah sampai 40 menit minta halal minta ridho. Ada tutur kata ulun yang kurang berkenan di hati pian berataan kalau ada salah minta halal minta ridho mudahan berkah berataan kabul hajat kita berataan yang belum bahaji mudahan lakas bahaji yang garing mudahan sembuh sehat dan panjang umur berataan mudahan kita tidak dimatiakan kecuali 3 hari lagi kiamat hanya mati Amin walaupun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul dzikri fa'ala annahu la ilaha illallah 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 sayyiduna Muhammadur Rasulullah